Bab 507, Inti Emas selesai. Gelombang mengamuk dengan ganas di dalam lautan roh Dantian, bersinar dengan cahaya surgawi. Dua Tao abadi dan iblis yang sangat berbeda berada dalam konflik konstan di dalam Dantian. Api dan air, dua energi yang sangat berbeda, juga berbenturan di dalam Dantian. Situasi yang dialami Su Zimo saat ini agak unik. Dia berhasil langkah pertama untuk memahami esensi sejati dari pembentukan inti dan memperpanjang umurnya. Namun, karena fakta bahwa ada dua energi yang sangat berbeda bentrok, inti emasnya belum terbentuk. Situasi seperti itu jarang terlihat sepanjang sejarah dan seseorang harus menghadapi bahaya besar. Jika sesuatu yang tidak diinginkan terjadi selama bentrokan dua energi yang berbeda, dantiannya akan pecah di tempat dan fondasinya akan hancur seluruhnya. Saat ini, api dan air terus-menerus terjalin di dalam tubuhnya. Kedua kekuatan ini tidak dapat didamaikan. Dengan setiap bentrokan, akan ada sentakan keras di dantian, mengeluarkan suara yang menggelegar. Pada saat yang sama, kekuatan yang sangat menakutkan akan melonjak melalui semua anggota badan dan organnya. Untuk pembudidaya normal, dampak dari kekuatan itu merusak. Jika mereka dalam posisi ini, tulang dan tendon mereka akan patah sementara organ mereka akan meledak bersama dengan tubuh mereka menjadi kabut darah. Namun, dari semua hal, Su Zimo adalah seseorang yang melakukan keabadian dan kultivasi iblis. Lebih jauh lagi, teknik kultivasi iblisnya adalah klasik iblis tertinggi yang dapat mengubah dunia dan ciptaan, menempa tubuh yang menakutkan melebihi apapun. Tubuhnya mirip dengan alat tanpa henti yang bisa mengalami semua kemunduran. Dia pantang menyerah saat kekuatan api dan air berbenturan dengannya. Seiring waktu berlalu, roh Qi memasuki tubuhnya tanpa henti. Ditambah dengan fakta bahwa dia berada di ranah pendirian yayasan ekstrim yang legendaris, dua energi yang berbeda naik tanpa henti. Pada saat yang sama, bentrokan antara kedua energi itu juga semakin intens. Bang, 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 ledakan keras bahkan bergema dari dalam tubuh Su Zimo. Kemudian, dengan setiap bentrokan, tubuh Su Zimo akan tersentak dan dia akan mengerutkan kening dengan ekspresi kesakitan. Pada saat itu, hal yang paling rasional untuk dia lakukan adalah menghentikan upaya pembentukan intinya. Namun, ekspresi Su Zimo tegas dan dia tidak terpengaruh sama sekali. Dia percaya pada tekadnya. Jika dia bisa menenangkan pikiran monyet, mengendalikan kuda jingkrak dan menaklukkan naga dan harimau, mengapa dia tidak bisa menaklukkan dao api dan air juga? Dia juga percaya pada Dai Yue dan mistik klasik of the 12 Demon Kings of the Great Wilderness. Dia yakin bahwa tubuhnya akan mampu menanggung dampaknya. Ledakan, ledakan, waktu perlahan berlalu. Frekuensi bentrokan antara dua energi mereda. Namun, setiap bentrokan sekarang lebih menakutkan dengan akumulasi kekuatan dan dampaknya bahkan lebih mengerikan. Satu demi satu, bekas luka berdarah yang mengerikan muncul di tubuh dan wajah Su Zimo. Dagingnya terbelah dan ada kabut darah di sekelilingnya. Itu menyakitkan. Setiap inci daging terasa sangat sakit dan menyerang sarafnya. Dampaknya adalah sesuatu yang datang dari dalam. Pertama, itu bertabrakan di dalam dantian. Selanjutnya, itu meledak dan berdesir melalui organ, meridian, tendon, tulang, dan dagingnya. Hampir seketika, Su Zimo berkeringat dingin. Seolah-olah bisa merasakan rasa sakitnya, pohon bunga persik di belakangnya bergoyang lembut dan cahaya merah muda melayang turun, mirip dengan cahaya bulan yang jatuh dengan lembut. Cahaya jatuh dan menghilang ke titik-titik, menari di udara seperti roh sebelum melonjak ke luka Su Zimo dengan kekuatan hidup yang hidup. Sejujurnya, kekuatan titik cahaya itu tidak kuat. Namun, itulah satu-satunya hal yang bisa dilakukan pohon bunga persik. Ketika dua energi di dalam dantiannya beristirahat sejenak, teror tubuh Su Zimo ditampilkan sekali lagi. Dengan ledakan, ki darahnya melonjak dan meraung seperti tsunami, membasuh lukanya. Inti dalamnya bergejolak secara gila-gilaan dan ki iblis menyebar. Kekuatan generasi diri yang luar biasa memperbaiki organ-organnya dan menghubungkan tendon, tulang, dan meridiannya. Setelah robek, mereka beregenerasi dan mengubah energi di organnya menjadi lebih murni, membuat tendonnya lebih fleksibel dan tulangnya bahkan lebih kuat seperti senjata. Tubuhnya sedang menjalani baptisan lagi. 9 meridian roh Su Zimo juga berkembang. Awalnya, energi roh di meridian rohnya hanya bisa dibandingkan dengan aliran arus sungai. Namun, meridian rohnya yang diperluas menjadi lebih luas dan energi rohnya menyembur lebih ganas, dibandingkan dengan sungai besar yang mengalir ke laut. Ledakan. Saat luka internalnya pulih, dua energi yang berbeda bentrok sekali lagi dan menghasilkan ledakan yang bergema. Tubuh Su Zimo bergidik. Itu adalah jenis rasa sakit yang menyerang tulangnya dan hampir membuatnya pingsan.
Suzimo tahu bahwa tidak ada jalan keluar baginya. Jika dia mundur pada saat ini, dia akan menderita kesulitan dan rasa sakit yang lebih besar di masa depan untuk upaya selanjutnya di formasi inti. Tidak ada yang bisa mematahkan tekad Suzimo. Lautan rohnya mengembun terus-menerus, menyusut, berubah, dan naik. Hantu ilusi dari inti emas muncul samar-samar. Energi roh tak berujung melonjak menuju inti emas ilusi itu, memungkinkannya berubah menjadi jasmani dan lebih kencang. Inti dalam iblis itu kental di dada Suzimo. Di sisi lain, inti emas abadi berputar 1 inci di bawah angkatan lautnya dalam dantiannya, bersinar dengan cahaya keemasan dalam bentuk bolanya. Terhadap warna emas yang mempesona itu, organ, darah, daging, tulang, sumsum, dan meridian Suzimo bersinar dengan transparansi yang menerangi. Suzimo duduk di bawah pohon bunga persik dengan tubuh transparan dan tanpa cacat, memancarkan aura abadi yang halus. Dia seperti raja abadi tak tertandingi yang telah turun, memandang rendah dunia dan mengejutkan masa. Dengan melangkah ke alam inti emas, membebaskan diri dari pengekangan langit dan bumi dan memperpanjang umur seseorang, juga akan ada perubahan dalam sikap seseorang saat melampaui kematian. Suzimo sekarang benar-benar memiliki aura keabadian. Ekspresinya menjadi tenang secara bertahap. Pada titik terobosannya ini, dia telah melewati tahap yang paling berbahaya dan sulit. Yang tersisa baginya adalah mewujudkan inti emas ilusi sebelum menstabilkannya. Pohon bunga persik bergoyang dan kelopak bunga jatuh dengan sedikit kegembiraan juga. Periode waktu yang tidak diketahui berlalu. Suzimo bergidik dan inti emas terbentuk di dantiannya. Itu tidak bisa dihancurkan dan murni, memancar dengan kilau yang luar biasa. Aura yang sangat menakutkan terpancar dari dalam tubuh Suzimo, seolah-olah naga sejati kuno raksasa sedang bangkit. Tiba-tiba, mata Suzimo awalnya tertutup. Namun, dia tiba-tiba merasakan penglihatannya kabur dan menyaksikan pemandangan yang mengejutkan. Awan gelap mendung dan kilat menyambar saat guntur bergemuruh. Langit runtuh dan membentuk serangkaian air mata. Badai api apokaliptik menghujani dan semua makhluk hidup menangis sedih. Di hadapan energi yang dapat menghancurkan semua kehidupan ini, ekspresi Suzimo pucat dan dia merasa bahwa dia sangat tidak berarti. Bahkan Naschen Souls dan Void Reversions akan menemui kematian, apalagi Golden Chorus. Bang! Ledakan! Ledakan! Tiba-tiba, langit dan bumi bergemuruh. Setan kuno yang sangat besar turun dengan aura menakutkan dan 4 kaki yang mirip dengan pilar penusuk surgawi. Berdiri di tengah laut yang gelap dan dalam, ia tidak bergerak dan menekan gelombang pasang yang mengamuk. Baju besinya yang kuat membawa cakrawala yang rusak dan menyelimuti dunia, menghalangi arus kekosongan besar sambil melindungi semua makhluk hidup. Itu adalah binatang iblis berbentuk kura-kura. Suzimo belum pernah melihat binatang raksasa seperti itu. Dipenuhi dengan aura perubahan, sepertinya telah melintasi pasir waktu dari era kuno dan muncul di dunia. Pola-pola misterius terukir di cangkangnya, membentuk rune tidak jelas yang seolah-olah bisa memahami dunia dan rahasia di balik asal-usul alam semesta. Memfokuskan pandangannya, Suzimo menyadari bahwa matanya menyengat dengan rasa sakit yang tak tertandingi dan seketika, 2 aliran air mata mengalir di pipinya dan dia berputar dengan pusing. Terkejut, Suzimo menutup matanya dengan tergesa-gesa. Bab 508, Fenomena Ganda. Melawan kilat yang menyambar dan guntur yang menderu, kura-kura itu membawa langit yang hancur dan menenangkan gelombang pasang yang mengamuk dengan keempat kakinya, melindungi semua makhluk hidup. Mengangkat kepalanya, itu meraung ke langit dan cahaya surgawi meledak dari matanya dalam momentum yang tak terbendung. Pada saat itu, kura-kura surgawi adalah satu-satunya makhluk saleh di seluruh dunia. Meskipun mata Suzimo terpejam, adegan itu terukir dalam di benaknya tanpa bisa dilupakan. Ini adalah fenomena inti emas saya. Diam-diam senang, Suzimo memejamkan mata dan mengingat fenomena yang telah dia saksikan di benaknya. Dia tidak tahu asal-usul fenomena inti emasnya atau apa namanya. Mungkin, itu bahkan mungkin merupakan fenomena inti emas yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, Suzimo tahu bahwa fenomena inti emas sangat kuat. Paling tidak, dia belum pernah menemukan fenomena inti emas lain yang begitu mempesona. Sebelum ini, dalam pertempuran di keluarga Sen, inti emas melepaskan pedang esensi surgawinya dan itu sudah cukup kuat untuk bisa melukai tubuh Suzimo. Namun, dibandingkan dengan fenomena inti emas yang baru saja dipahami Suzimo, itu jauh lebih rendah. Dalam perkiraannya, bahkan 10 pedang esensi surgawi tidak akan mampu menghadapi fenomena inti emasnya. Saat Suzimo memahami fenomena inti emasnya, matanya kabur sekali lagi dan kura-kura surgawi dari sebelumnya menghilang. Saat berikutnya, Suzimo tercengang.
Seolah-olah dia telah melakukan perjalanan kembali ke masa lalu dan seketika, lingkungan berubah. Sebelumnya, langit hancur. Kali ini, bumi telah runtuh dan darah mengalir kemana-mana. Langit runtuh dan tanah tenggelam adalah bencana legenda. Ketika mereka muncul dalam visi Suzimo, itu mengguncang pikirannya dan terasa sangat realistis seolah-olah dia berada tepat di tengah-tengahnya. Tanah runtuh terus-menerus, membuka jurang tak berdasar satu demi satu. Aura mengerikan melonjak. Gunung-gunung runtuh dan tanah hancur. Lava melonjak tanpa henti dengan panas yang menyengat, mengalir deras di tanah yang luas dan membakar semua yang terlihat, makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi abu. Mengalami tragedi apokaliptik yang ditimbulkan oleh kekuatan mengerikan dari bencana ini, Suzimo merasa pikirannya bergetar dan dia tidak bisa menenangkan diri. Apa ini? Suzimo tercengang. Berbicara secara logis, dia telah mengembangkan fenomena inti emas, mengapa fenomena lain muncul di hadapannya? Lebih jauh lagi, itu sebanding dengan fenomena sebelumnya dalam hal kekuatan. Tangisan menyedihkan dari makhluk hidup tampaknya telah membangunkan semacam keberadaan yang kuat. Tiba-tiba, makhluk hidup besar merangkak keluar dari kedalaman tanah dengan aura menakutkan. Itu memiliki kepala ular dan tubuh anakonda. Berwarna merah, dilapisi dengan sisik yang ditumpuk satu sama lain seperti pelat baja merah menyala. Itu adalah, mulut Suzimo terbuka sedikit. Ledakan. Sebelum dia bisa bereaksi, makhluk hidup itu melayang ke udara dan sepasang sayap besar yang menyala muncul di punggungnya yang besar. Monster macam apa itu? Kepala ular, tubuh anakonda, sisik naga, tidak ada tanduk di kepala atau kaki di bawah kakinya, itu seperti Wim kuno dengan sayap. Namun, aura Wim tidak kalah dengan naga sejati. Naik di atas 9 langit, mata merah Wim memindai tempat itu. Ketika melihat mayat tak berujung dari makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya yang terkubur di lautan api, itu tidak bisa membantu tetapi di bawah. Astaga, membuka mulutnya yang besar, Wim itu mengisap dengan marah. Semua lahar panas di tanah mengalir terbalik ke mulut Wim seperti sungai memasuki laut. Itu menelan lava dengan suapan besar dan marah. Sisik di Wim menjadi lebih cerah dan lebih merah dan nyala api di sayapnya semakin kuat. Makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya diselamatkan oleh Wim sendirian. Suzimo butuh waktu lama sebelum dia bisa tenang setelah melihat pemandangan itu. Fenomena ganda. Bisakah satu orang memiliki dua fenomena yang berbeda? Mengambil napas dalam-dalam, Suzimo mengingat dan mengalami dua fenomena yang berbeda, memahaminya secara mendalam. Periode waktu yang tidak diketahui berlalu. Tiba-tiba, dia membuka matanya dengan tatapan kilat. Di belakangnya, sebuah fenomena dengan aura agung muncul. Langit hancur dan arus hampa mengalir kemana-mana saat meteor jatuh. Seekor kura-kura surgawi berdiri di antara dunia dan menstabilkan arus kekosongan dengan anggota tubuhnya sambil mengangkat langit dengan punggungnya saat ia meraung ke langit. Segera setelah itu, di sisi lain, fenomena lain muncul. Tanah runtuh dan gunung berapi meletus, menyebabkan lava melonjak dengan makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya terlibat. Sebuah Wim melonjak keluar dari tanah dan turun ke alam fana. Kedua fenomena itu muncul bersama di belakang Suzimo dan memancarkan aura menakutkan seolah-olah bisa menampung segalanya. Pohon bunga persik itu tidak bergerak, tampak ketakutan oleh dua fenomena itu. Lama kemudian, Suzimo menghela napas dalam-dalam dan cahaya surgawi di matanya menghilang. Secara bertahap, auranya ditarik dan berkumpul di dalam dantiannya. Dua fenomena inti emas menghilang perlahan. Kesuksesan. Suzimo senang dia berhasil mengolah dua fenomena inti emas yang begitu kuat dan menakutkan. Namun, dia punya banyak pertanyaan. Apa asal-usul fenomenanya dan apa namanya? Atau lebih tepatnya, mengapa dia bisa menyulap dua fenomena? Mengingat dengan hati-hati, Suzimo memikirkan informasi yang telah dia baca tentang banyak sisa binatang purba dan binatang buas berdarah murni dalam buku-buku kuno. Namun, tidak satupun dari mereka cocok dengan dua binatang iblis. Mungkinkah mereka, makhluk hidup dari zaman purba yang sekarang sudah punah? Jantung Suzimo berdetak kencang. Jika mereka adalah makhluk hidup yang punah dari zaman purba, hampir tidak ada catatan tentang mereka di buku-buku kuno sekarang. Hanya beberapa sekte super kuno yang mungkin menyimpan sisa-sisa informasi tentang mereka. Suzimo tidak tahu banyak tentang fenomena inti emas. Mungkin aku hanya akan mendapatkan pemahaman yang lebih baik setelah memasuki medan perang kuno perantara. Bagaimanapun, medan perang kuno menengah memiliki peringkat fenomena. Itu adalah tempat di mana semua elit dari ranah inti emas di daratan Tianhuang berkumpul. Pembantaian antara para jenius dan bentrokan fenomena inti emas tingkat atas, itu adalah pesta yang hanya milik Paragon.
Tiba-tiba, jantung Suzimo berdetak kencang. Di antara 4 inti emas yang menyertai makhluk sempurna Changlang di sini, selain Simazi, dilihat dari lencana sekte mereka, mereka tidak tampak seperti berasal dari dinasti Zhou besar. Dia mungkin bisa mencari beberapa informasi berguna dari inti emas yang mengolah pedang esensi surgawi. Suzimo mengeluarkan tas penyimpanan orang itu dan menyuntikkan energi roh ke dalamnya. Setelah pemeriksaan singkat, dia menarik sebuah buku kuno darinya. Ada 4 kata yang tertulis di atasnya, peringkat fenomena inti emas. Medan perang kuno menengah akan terbuka setiap 100 tahun sekali. Ini berarti bahwa peringkat fenomena akan menyegarkan setiap 100 tahun sekali. Sepanjang sejarah, ada banyak inti emas yang meninggalkan nama mereka di peringkat fenomena dan terus diperbarui. Namun, tidak banyak perubahan pada 108 fenomena inti emas teratas. Secara keseluruhan, hanya sedikit lebih dari 100 fenomena inti emas yang dapat dianggap sebagai yang kuat. Suzimo membuka buku kuno itu. Ada banyak kata yang tertulis di sana, jelas ada yang merekamnya. Kata-kata di baris pertama adalah yang terbesar dan paling mencolok. Peringkat fenomena No. 1. Diin, Lautan Kekacauan. Bagian depan adalah namanya sedangkan bagian belakang adalah fenomena inti emas yang dia kembangkan. Bahkan ada sebaris kata kecil setelah fenomena inti emasnya yang menjelaskan asal-usulnya. Ketika Suzimo melihat kalimat pertama, dia terkejut. Chaos Ocean, fenomena kuno, diciptakan oleh Kaisar Manusia. Bab 509, Kemunculan Kembali Ular Penyu. Suzimo melanjutkan membaca. Lautan Kekacauan diciptakan oleh Kaisar Manusia menggunakan semua yang dia pelajari setelah dia memasuki ranah pendirian Yayasan Ekstrim dan mengamati rahasia langit dan bumi sambil mengejar asal-usul alam semesta. Ini adalah yang teratas di antara ribuan fenomena dan merupakan yang nomor 1 sepanjang sejarah. Puncak di antara ribuan fenomena dan nomor 1 sepanjang sejarah. Sungguh evaluasi yang luar biasa. Suzimo diam-diam terkejut. Meskipun dia juga telah berkultivasi ke ranah pembentukan yayasan ekstrim, fenomena inti emas yang dia kembangkan tidak bergantung pada jumlah meridian roh yang telah dia buka, tetapi pengalaman dan pemahamannya tentang kultivasinya. Ada kemungkinan besar bahwa peringkat fenomena inti emas ini berasal dari 100 tahun yang lalu. Suzimo tidak tahu dari sekte atau latar belakang apa Diin berasal untuk dapat memahami fenomena inti emas yang diciptakan oleh Kaisar Manusia. Setiap pembudidaya yang bisa menempati posisi teratas dari peringkat fenomena jelas bukan seseorang yang bisa dikacaukan. Jelas dilihat dari metode Yan Beichen. Suzimo melanjutkan membaca. Peringkat fenomena No. 2. Kamu yang tidak berperasaan, Laut Darah Gunung Mayat. Ketika dia melihat Laut Darah Gunung Mayat, Suzimo tahu bahwa pembudidaya adalah penerus sekte Asura. Dalam pertempuran di puncak etiril itu, fenomena yang sama muncul di belakang Asura Yan Beichen dan memiliki kekuatan yang luar biasa. Dengan satu serangan, itu membunuh 2 Void Reversions. Suzimo melanjutkan membaca. Laut Darah Gunung Mayat, diciptakan oleh Asura pertama di era kuno. Awalnya 2 fenomena inti emas yang berbeda, Gunung Mayat dan Laut Darah. Meskipun ada banyak pewaris iblis di sekte Asura, hanya sedikit dari mereka yang bisa menggabungkan keduanya. Setelah menyatu, ia memiliki kekuatan yang menakutkan dan dapat masuk dalam 10 besar peringkat fenomena. Suzimo mengangguk tanpa suara. Menurut kata-kata Yan Beichen, dia seharusnya menjadi nomor 1 dari peringkat fenomena 1000 tahun yang lalu dengan mengandalkan Laut Darah Gunung Mayat ini. Meskipun Chaos Ocean adalah fenomena nomor 1 sepanjang sejarah, peringkat pada fenomenon ranking tidak ditentukan hanya pada fenomena seseorang, tetapi juga pada kekuatan pembudidaya. Bahkan untuk fenomena inti emas yang sama, kekuatan yang ditunjukkan oleh 2 pembudidaya yang melepaskannya akan menjadi dunia yang berbeda jika mereka memiliki tingkat pemahaman yang berbeda terhadapnya. Peringkat fenomena No. 3. Biksu Pujian, Buddha kuno Lentera Hijau. Munculnya Buddha kuno disertai dengan ledakan lentera hijau dalam bahasa Sanskerta di segala arah, membakar semua makhluk hidup dan menekan semua setan, hantu dan iblis. Dibudidayakan hingga puncaknya, itu dapat dianggap sebagai 10 besar di peringkat fenomena. Ada banyak fenomena inti emas lainnya di balik peringkat fenomena dan mereka memusingkan. Suzimo sangat penasaran karena dia belum pernah mendengar tentang mereka sebelumnya. Kerajaan abadi, matahari terbenam sungai berkelok-kelok, cahaya surgawi kaca, dunia bawah, 1000 pedang bersatu, kabut penguat, neraka tanpa batas, pegunungan sungai tanpa akhir, Ki Ungu Timur, pagoda 7 lantai, cahaya Buddha, bara pembakaran, ikan ganda yin yang. Setiap fenomena inti emas memiliki pengantar yang terperinci.
Suzimo terus menjelajah dan secara kasar dapat menyimpulkan sekte atau faksi yang menjadi milik fenomena tersebut menilai dari nama dan deskripsi mereka. Misalnya, Glass Divine Light harus menjadi fenomena inti emas Istana Kaca. Deskripsi tersebut menunjukkan penghargaan tinggi untuk Glass Divine Light dan jika dirilis pada puncaknya, itu dapat dianggap sebagai 10 besar pada peringkat fenomena. Dunia bawah dan neraka tanpa batas seharusnya menjadi fenomena inti emas dari Sekte Iblis. Adapun pagoda 7 lantai dan cahaya Buddha, itu seharusnya merupakan fenomena dari biara-biara Buddha. Secara bertahap, Suzimo menyadari bahwa peringkat fenomena sebagian besar ditempati oleh sekte super dari Sekte Abadi, Buddha dan Iblis serta berbagai faksi kuat dari daratan Tianhuang. Dari 108 tempat teratas di peringkat fenomena, hanya ada sekitar 60 fenomena inti emas. Kebanyakan dari mereka diulang, berasal dari pembudidaya yang berbeda dari sekte yang sama. Setelah membaca peringkat fenomena, Suzimo tidak menemukan fenomena inti emas yang serupa dengannya. Sedikit mengernyit, dia merasa agak sedih. Tiba-tiba, ekspresinya berubah. Di akhir peringkat fenomena ada halaman lain. Ketika Suzimo membalik, dia melihat bahwa ada juga beberapa fenomena inti emas yang tercantum di halaman terakhir. Itu adalah fenomena yang muncul sekali tanpa muncul kembali atau punah. Baris pertama, teratai hijau pembersih dunia. Awalnya fenomena biara Fahua, teratai hijau abadi bersinar terang dan memiliki kekuatan menakutkan yang bisa membersihkan semua kejahatan di dunia. Ini adalah sesuatu yang bisa dianggap sebagai 10 besar di peringkat fenomena. Namun, 10.000 tahun yang lalu, wilayah utara mengalami bencana dan kekaisaran kian besar dihancurkan bersama dengan biara Fahua, yang menyebabkan hilangnya teratai hijau pembersih dunia. Pada saat itu, Suzimo tercerahkan. Jadi, salah satu dari dua biara besar yang hancur dalam bencana itu 10.000 tahun yang lalu adalah biara Fahua. Suzimo menggelengkan kepalanya, sedikit terkejut. Sekarang 10.000 tahun telah berlalu, berapa banyak orang yang masih bisa mengingat kerajaan dan biara yang berkembang itu? Jika itu kasus sekte super yang hancur, paragon yang jatuh mungkin akan hilang di pasir waktu dan dilupakan oleh semua orang setelah 100 tahun. Saat Suzimo terus membaca, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik saat matanya berbinar. Penyu surgawi purba, makhluk surgawi amfibi yang hilang. Ular melonjak primordial, makhluk dewa api yang hilang. Legenda mengatakan bahwa di era primordial, ribuan ras bertarung satu sama lain dan semua kehidupan berada dalam kekacauan. Darah tertumpah di mana-mana saat mayat berjajar di tanah. Pertempuran besar itu menyebabkan langit runtuh dan tanah runtuh. Arus kekosongan melonjak di mana-mana, meteor jatuh, tanah runtuh sementara lava menyembur kemana-mana, membunuh banyak nyawa. Suzimo sedang berpikir keras pada saat ini. Battle Royale dari era primordial adalah sesuatu yang pernah dia dengar Paman Liang dari Sekte Elixir yang disebutkan sebelumnya. Namun, dia tidak mengetahui alasannya. Yang dia tahu adalah bahwa pertempuran adalah alasan mengapa hanya 100 ras yang tersisa dengan ribuan ras yang punah. Karena itu, umat manusia mendapat kelonggaran dan berhasil bangkit. Suzimo melanjutkan membaca. Akhirnya, pertempuran itu membuat dua binatang surgawi dari era purba, kura-kura dan ular khawatir untuk turun pada saat yang sama. Penyu surgawi berhasil membawa surga dengan cangkangnya dan menekan arus kekosongan dengan anggota tubuhnya. Ular yang menjulang tinggi itu muncul dari bawah tanah. Dengan kepala ular, tubuh anakonda, sisik naga, sayap phoenix, tidak ada tanduk atau kaki dan kekuatan yang sebanding dengan naga sejati, ia melahap semua lava dan menekan gunung berapi di mana-mana. Munculnya kura-kura dan ular menyelamatkan semua nyawa. Para ahli umat manusia yang menyaksikan itu tergerak dan menciptakan kedua fenomena tersebut dengan memahaminya. Sepanjang sejarah, kadang-kadang akan ada pembudidaya yang berhasil memahami dua fenomena inti emas dari era primordial. Namun, tidak ada dari mereka yang bisa menunjukkan kekuatan yang sama di masa lalu. Ada desas-desus bahwa ketika peringkat fenomena baru saja dibuat, dua fenomena inti emas terdaftar di antara 10 besar. Setelah melihat ini, Suzimo tiba-tiba mendapat pencerahan. Dia akhirnya mengerti makna di balik dua fenomena tersebut. Ketika dia membentuk intinya, dantiannya mengandung energi api dan air yang sangat berbeda. Keduanya bentrok berulang kali dengan tidak ada pihak yang mau mengalah. Dengan demikian, kedua energi itu terus meningkat saat bertarung satu sama lain. Akhirnya, dengan risiko tubuh Suzimo meledak, kedua energi yang berbeda itu akhirnya stabil dan mencapai keseimbangan. Pada saat itu, energi api dan air sudah mencapai batasnya. Itu juga alasan mengapa Suzimo berhasil menyaksikan dua adegan mengejutkan dari era primordial.
Penyu surgawi melambangkan air sedangkan ular yang menjulang tinggi melambangkan api. Alasan mengapa Primordial Divine Turtle dan Primordial Soaring Serpent tidak ada dalam pengulangan Phenomenon ranking sebelumnya bukan karena mereka tidak cukup kuat, tetapi karena keduanya telah punah selama bertahun-tahun. Tersenyum lembut, Su Zimo merasakan kebanggaan. Tidak peduli masa lalu dari dua fenomena inti emas, sekarang keduanya ada di tangannya di generasi ini, dia yakin bahwa dia pasti akan dapat melepaskannya ke tingkat yang tak tertandingi. Bab 510, tiba di reruntuhan. Su Zimo memilah tas penyimpanan Changlang dan 4 lainnya sekali lagi. Tidak banyak harta yang berharga, hanya eliksir, batu roh dan beberapa senjata roh, tidak ada satupun yang menarik perhatian Su Zimo. Saat ini, yang paling dia inginkan adalah manual skill rahasia mengenai Dao of the Core. Ranah Qi kondensasi memiliki manual Qi condensation. Wilayah pendirian yayasan memiliki manual pendirian yayasan. Harus ada teknik kultivasi untuk ranah inti emas juga. Teknik kultivasi sangat penting untuk kecepatan kultivasi dan peningkatan kekuatan seorang kultivator. Misalnya, selama seseorang mengolah salah satu dari 3 keterampilan rahasia puncak ethereal, pendirian yayasan ethereal, dengan rajin dan memahaminya, mereka akan dapat membuka hingga 6 meridian roh. Itu adalah sesuatu yang agak mengesankan sebelum memasuki medan perang kuno. Dengan teknik kultivasi kelas atas, seorang kultivator dapat mengurangi separuh usahanya pada kultivasi ranah inti emasnya. Namun, puncak ethereal tidak mengandung teknik kultivasi tingkat atas untuk Dao inti. Setelah pertempuran besar-besaran di puncak ethereal, Master Sekte Ling Yun menyebutkan hal ini kepada Su Zimo. Keadaan formasi inti Su Zimo juga agak istimewa. 2 energi api dan air yang berbeda bentrok di dalam dantiannya. Meskipun ia berhasil menekan api dan air sambil menundukkan kura-kura dan ular berkat tekadnya yang kuat dan fisiknya yang menakutkan, itu masih merupakan bahaya laten. Tanpa bantuan teknik kultivasi yang kuat untuk Dao inti, Su Zimo khawatir dia akan mengalami masalah di masa depan. Fakta bahwa tidak ada teknik kultivasi rahasia di dalam kantong penyimpanan makhluk sempurna Changlang dan yang lainnya adalah sesuatu yang juga diharapkan Su Zimo. Tas penyimpanan sebagian besar berisi bahan habis pakai seperti eliksir dan batu roh atau senjata roh yang digunakan untuk membunuh, kebanyakan orang tidak akan memasukkan teknik kultivasi rahasia mereka ke dalam tas penyimpanan. Namun, dari tas penyimpanan Liang Heng, selain dari peringkat fenomena, Su Zimo menemukan derek roh perpesanan. Konten di dalamnya membangkitkan minatnya. Itu menunjukkan bahwa ada tanah berbahaya yang dikenal sebagai reruntuhan kian besar. 10.000 tahun yang lalu, ibu kota Great Qian dihancurkan dalam semalam dan menjadi reruntuhan dengan banyak makhluk hidup yang terlibat dalam tragedi tersebut. Di samping ibu kota Great Qian ada 2 biara Buddha besar saat itu, Biara Fahua dan Biara Daming. Banyak harta terkubur di dalam reruntuhan. Selain ramuan ajaib dan senjata roh, ada juga teknik kultivasi yang hilang. Dikatakan bahwa keterampilan rahasia nomor 1 dari inti Dao, Mistik Dharmic Lotus Sutra, dikuburkan bersama dengan Biara Fahua di reruntuhan. Namun, tidak ada yang berhasil menemukannya. Tentu saja, reruntuhan bukanlah tempat yang ramah dan dipenuhi dengan bahaya berbahaya. Selama bertahun-tahun, selalu ada pembudidaya yang mengambil risiko untuk menjelajahinya tetapi gagal untuk kembali hidup-hidup. Bahkan ada desas-desus bahwa meskipun ibu kota Great Qian dihancurkan dan menjadi reruntuhan, api roh bawaan yang membakarnya belum padam dan masih menyala. Setelah merenung sejenak, Su Zimo memutuskan untuk memeriksa reruntuhan kian besar. Pertama, ada daya tarik yang jelas dari harta karun yang terkubur bersama dengan ibu kota agung Great Qian dan 2 sekte super di reruntuhan. Kedua, jika dia bisa menemukan sutra teratai Dharmic mistis, itu pasti akan menjadi keuntungan besar bagi kultivasinya. Itu berbeda dari kultivasi iblisnya. Meskipun Dai Yue juga telah meninggalkannya sebagai klasik iblis tertinggi sebelum dia pergi, ada sutra kultivasi yang sesuai langsung dari bagian tempering tubuh di awal sampai ke bagian yang spirit di akhir. Untuk kultivasi keabadiannya, Ethereal Peak tidak memiliki teknik kultivasi tingkat atas. Sementara Su Zimo membangun fondasinya yang kokoh di Ethereal Peak, teknik keabadiannya yang benar-benar kuat tidak dipelajari dari Ethereal Peak. Dia mempelajari manual Dragonification kuno dari Istana Kaisar Manusia. Formasi pedang cahaya lilin diperoleh dari Dewa Api Ekstrim. Itu sama untuk manual penenang laut, manual tidal, dan Asura Sabrenya. Oleh karena itu, Su Zimo memutuskan untuk berputar di sekitar reruntuhan kian besar dan melihat apakah dia bisa mendapatkan hadiah. Ketiga, itu adalah rumor tentang api roh. Jika dia bisa bertemu dengan api roh bawaan, Su Zimo bisa mencoba memperbaiki Mystic Gold Silk Armor di tas penyimpanannya. Kembali di medan perang kuno dasar,
dia bahkan berhasil mengambil beberapa panah emas hitam yang dulunya adalah senjata roh bawaan tetapi pola rohnya telah hancur, dia bisa mencoba memperbaikinya. Selain itu, formasi pedang cahaya lilin tingkat ketiga membutuhkan 27 pedang. Jika dia bisa memperbaiki pedang terbangnya lagi dengan api roh bawaan, itu akan menjadi keuntungan besar bagi kekuatan pedang terbangnya. Terakhir, itu untuk kultivasi pribadinya. Saat ini, Su Zimo memiliki banyak teknik kultivasi. Jika dia hanya mengandalkan secara kaku pada kultivasi pengasingan, akan sulit baginya untuk bertemu dengan kemajuan apapun. Cara baginya untuk bertemu dengan pertumbuhan yang cepat harus dipicu oleh ancaman. Ambil Asura Saber misalnya. Jika seseorang tidak membunuh dan berubah menjadi Asura, mereka tidak akan bisa memahami rahasia Asura Sabre. Merapikan pakaiannya, Su Zimo bangkit dan menghilangkan formasi yang mengelilingi kediamannya dengan lambaian sebelum mendorong pintu dan keluar. Berdiri di pintu masuk, dia berhenti sejenak dan berbalik. Tatapannya mendung saat dia melihat kelopak bunga jatuh dari pohon bunga persik di halaman. Dalam sekejap mata, 8 tahun telah berlalu. Sekarang setelah ini selesai, dia kemungkinan besar tidak akan kembali dalam waktu dekat. Beberapa saat kemudian, Su Zimo menarik napas dalam-dalam dan menutup pintu sebelum berbalik untuk pergi. Di udara, Su Zimo melaju ke arah reruntuhan kian besar tanpa apa-apa di bawah kakinya, mengalami kekuatan dan perubahan yang dibawa oleh alam inti emas. Terlepas dari tahun di medan perang kuno, Su Zimo tidak pernah meninggalkan wilayah Zhou besar sampai titik kultivasinya ini. Di satu sisi, dia tidak punya banyak waktu. Hanya 6 tahun telah berlalu sejak dia bergabung dengan Ethereal Peak. Baginya untuk mencapai ranah inti emas dari Ki kondensasi dalam waktu 6 tahun adalah kecepatan kultivasi yang agak menakutkan. Di sisi lain, ranah kultivasi Su Zimo terlalu rendah. Penggarap pendirian yayasan hampir tidak bisa melindungi diri mereka sendiri di dalam wilayah Great Zhou. Jika mereka pergi, akan sulit bagi mereka untuk kembali hidup-hidup. Reruntuhan kian besar tidak terletak di dalam dinasti Zhou besar. Sekarang Su Zimo telah membentuk inti untuk keabadian dan kultivasi iblisnya, dia jauh lebih percaya diri dan siap untuk menjelajahi reruntuhan kian besar. Dia melakukan perjalanan selama sebulan penuh tanpa tidur dan istirahat sebelum akhirnya tiba di tempat tujuannya. Di cakrawala jauh, dinding puing-puing yang memancarkan aura kuno mulai terlihat. Menyapu pandangannya ke seberang, reruntuhan itu luas dan tak terbatas. Orang bisa membayangkan wilayah di masa pemerintahan kerajaan yang besar dan megah ini di masa kejayaannya. Paling tidak, itu lebih dari 10 kali dinasti Zhou besar saat ini. Ketika dia semakin dekat, Su Zimo memfokuskan pandangannya. Di tengah reruntuhan ada jurang besar yang menakutkan yang membelah tempat itu menjadi dua, memanjang ke cakrawala jauh. Melihat ke bawah, sepertinya seekor binatang raksasa sedang membuka mulutnya yang besar, siap untuk melahap semua kehidupan. Jurang itu dalam dan gelap, mengeluarkan angin dingin. Bahkan dengan kekuatan penglihatannya, Su Zimo tidak bisa melihat apa yang ada di dalamnya. Lebih jauh lagi, dia bisa merasakan bahaya ekstrim yang datang dari reruntuhan. Namun, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Su Zimo merasakan aura familiar yang datang dari kedalaman reruntuhan, seolah-olah sebuah suara atau semacam kekuatan memanggilnya. Luar biasa, dia mengeluh sambil menggelengkan kepalanya. Pada saat yang sama, suara rantai berderak, tumpul dan berat, bisa terdengar dari kedalaman jurang yang gelap dan mengerikan. Sepasang mata terbuka dengan kilatan ganas. Itu berkedip di dalam ruang itu. Pada saat itu, seolah-olah siang dan cahaya baru saja bertukar sementara yin dan yang berpotongan. Dalam kilatan cahaya sesaat itu, wajah yang sangat tua dan layu bisa terlihat samar-samar, itu sangat mengerikan. Wajah itu menyeringai dan mengeluarkan tawa yang memekakkan telinga. Kekeke, orang yang ditakdirkan telah tiba. Bab 511, Kebenaran. Mengetahui bahwa reruntuhan Kian Agung bukanlah tempat yang ramah, Su Zimo tidak berani gegabah dan turun perlahan ke perbatasan. Dia baru masuk setelah memeriksa sekeliling. Bahkan ibu kota yang megah seperti itu sekarang menjadi puing-puing dan tembok yang rusak, berubah menjadi reruntuhan. Saat dia berjalan melintasi lumpur dan puing-puing, Su Zimo sangat emosional. Baik itu keabadian atau kultivasi iblis, alasan mengapa sebagian besar pembudidaya berkultivasi adalah karena kata umur panjang. Namun, siapa yang bisa menahan kekuatan waktu? Di era kuno, ada banyak kaisar dan tokoh perkasa dan patriark yang tak terhitung jumlahnya. Tapi sekarang, mereka semua telah pergi, tidak meninggalkan apa-apa selain legenda. Su Zimo tidak tahu banyak tentang reruntuhan kian besar dan dia juga tidak berani maju terlalu cepat.
Telinganya berkedut dan tatapannya semakin intens saat dia menyalurkan teknik penglihatan dan pendengaran universal untuk merasakan aktivitas di sekitarnya. Sepanjang jalan, dia menemukan beberapa pembudidaya dan ada juga prajurit penyempurnaan Ki dan penggarap pendirian yayasan. Semua pembudidaya itu sangat berhati-hati dan waspada. Ketika mereka melihat Suzimo, mereka memiliki ekspresi hati-hati dan bersembunyi jauh, memutar di sekelilingnya. Di reruntuhan ini, terlepas dari bahaya yang ada di sini, juga sangat umum bagi orang lain untuk membunuh demi harta karun. Dalam sekejap mata, 2 jam berlalu. Suzimo tidak menerima imbalan apapun dari reruntuhan. Dia hanya menemukan beberapa pecahan senjata roh di puing-puing yang dia lempar begitu saja. Secara alami, dia juga tidak menghadapi bahaya apapun. Saat ini sudah larut malam dan cahaya bulan murni. Seluruh tempat itu sangat sunyi. Aneh. Suzimo mengerutkan kening. Ah! Tiba-tiba, jeritan tragis terdengar di dekatnya. Jantung Suzimo berdetak kencang. Setelah merenung sejenak, dia memutuskan untuk memeriksanya. Jika dia tahu sumber bahayanya, dia bisa mempersiapkan diri untuk itu juga. Dalam sekejap, dia melesat ke arah asal suara. Tidak lama kemudian, dia melihat seorang prajurit penyempurnaan Ki berdiri di tempat. Punggungnya menghadap Suzimo dan meskipun ada kekuatan hidup yang jelas datang darinya, dia tidak bergerak sama sekali. Beberapa pembudidaya berdiri dan menyaksikan dari jauh, tidak berani mendekat dengan ketakutan di mata mereka. Batuk lembut, Suzimo bertanya dengan suara terangkat, "Rekan Taois." Ketika prajurit penyempurnaan Ki mendengar suara Suzimo, tubuhnya bergerak dan dia berbalik perlahan. Suzimo ketakutan ketika dia melihat penampilan orang itu. Dahi orang itu gelap dan bibirnya ungu. Terhadap sinar bulan, wajahnya yang pucat tampak sangat menakutkan saat dia tersenyum sinis. Ketika dia melihat senyum itu, rambut Suzimo berdiri tegak. Hehehehe. Tawa menyeramkan terdengar dari orang itu saat dia menyeringai sebelum menerjang ke arah Suzimo dengan tangan terbuka. Suzimo menjadi tenang tak lama kemudian. Dia mungkin tercengang jika dia menemukan sesuatu seperti itu ketika dia baru saja menginjakkan kaki ke dunia kultivasi. Tapi sekarang, dia sudah menjadi inti emas dan bahkan jika dia belum pernah menemukan sesuatu seperti itu sebelumnya, dia bisa menebak secara kasar apa yang sedang terjadi. Suzimo tidak mengelak atau menghindari prajurit penyempurnaan Ki yang menyerang. Menjangkau, dia menamparkan dahi orang itu dengan lembut tanpa mengerahkan kekuatan apapun dan berteriak dengan lembut. "Beraninya kau menyakiti seseorang, iblis. Keluar." Ah! Sebuah jeritan datang dari dalam tubuh Ki Refinement Warrior. Hantu terbang keluar dari atas kepalanya, sulit dilihat karena ilusi dan transparan. Ketika merasakan aura Suzimo, hantu itu ketakutan dan segera melarikan diri ke kejauhan. Tubuh Ki Refinement Warrior bergidik dan bibir serta wajahnya kembali berwarna. Namun, orang itu lemah dan lemah, jatuh lemas saat dia terengah-engah. "Terima kasih, senior." The Ki Refinement Warrior terengah-engah sambil mengucapkan terima kasih. "Luangkan waktu untuk pulih dan tinggalkan tempat ini sesegera mungkin. Jika Anda berlama-lama, Anda mungkin akan mati." Suzimo berkomentar dengan muram. "Ah, baiklah." Prajurit penyempurnaan Ki mengangguk dengan tergesa-gesa. Hal yang dimiliki oleh Ki Refinement Warrior adalah hantu kecil yang tidak memiliki banyak kekuatan dharma. Paling-paling, itu hanya bisa menempel pada tubuh manusia dan pembudidaya tingkat rendah. Ini adalah kerasukan hantu yang dikenal luas di dunia fana. Sementara hantu kecil itu merepotkan, mereka tidak berani memprovokasi 3 tipe orang. Tipe pertama adalah kultivator dengan kekuatan dharma yang kuat. Sebagian besar penggarap pendirian yayasan sudah tidak perlu takut pada hantu kecil. Tipe kedua adalah orang dengan ki darah yang kuat. Baik itu pembudidaya atau manusia, selama mereka bugar, kuat, dan memiliki ki darah yang kuat, mereka dapat bertahan melawan sebagian besar iblis dan penyakit. Sekarang Suzimo berada di alam darah tsunami, ki darahnya mirip dengan matahari yang terik bahkan tanpa dia menyalurkannya, tidak mungkin hantu kecil berani mendekati tungku yang menyala. Itulah alasan mengapa semua hantu kecil ingin menghindari Suzimo di sepanjang jalan, apalagi mendekatinya. Tipe ketiga adalah orang-orang yang dipenuhi dengan kebenaran dan keadilan. Mereka yang terpelajar dan memiliki kebenaran. Orang-orang saleh dapat menenangkan diri dalam menghadapi godaan dan ancaman. Alasan mengapa beberapa orang tidak akan pernah jatuh sakit dengan tubuh fana mereka meskipun di penjara dan harus menanggung lingkungan yang mengerikan itu adalah karena mereka memiliki kebenaran. Para pendahulu selalu menyebutkan bahwa seseorang tidak boleh dirusak oleh kekayaan, membengkokkan integritas mereka karena kemiskinan atau membungkuk melawan kekuasaan. Pada kenyataannya, itu adalah ranah kebenaran.
Manusia sering menyebutkan bahwa seseorang tidak akan takut pada hantu jika mereka tidak melakukan kesalahan, ini juga merupakan logika yang sama. Selama seseorang tidak melakukan tindakan bersalah, hati mereka tidak akan melemah karena ketakutan, mereka yang benar selalu tak kenal takut. Kembali ketika dia masih muda, Su Zimo bahkan pernah mendengar tentang beberapa legenda ketika dia belajar. Untuk sarjana besar dengan kebijaksanaan dan kebenaran yang luar biasa, di tahun-tahun senja mereka, bahkan dengan tubuh fana mereka yang lemah, satu teriakan sudah cukup bagi mereka untuk menjauhkan kejahatan, teriakan mereka dapat mengejutkan hantu menjadi debu. 10.000 tahun yang lalu, jutaan nyawa terbunuh di tempat ini dalam semalam. Dengan demikian, aura dendamnya kuat dan ada banyak hantu yang berkeliaran dengan keluhan mereka. Mengingat banyaknya hantu kecil, pasti ada hantu jahat yang lahir dari mereka. Hantu kecil memang menyusahkan tetapi mereka tidak akan membahayakan hidup seseorang. Hantu jahat, ganas dan jahat adalah mereka yang membunuh. Bahkan untuk penggarap pendirian yayasan dan inti emas, sedikit kesalahan langkah dapat menyebabkan mereka hidup. Su Zimo terus maju dan saat malam semakin gelap, dia juga masuk lebih dalam keruntuhan. Tidak lama kemudian, tawa tragis terdengar ke segala arah, itu tidak terduga dan menyebabkan bulu kuduk berdiri. Tersenyum dingin, Su Zimo tidak berhenti dan terus maju. Astaga, embusan angin jahat menyambutnya. Rambut hitam Su Zimo bergoyang lembut dan ekspresinya tenang, tidak ada sedikit pun kepanikan di matanya. Jika kamu terus maju, aku akan mengambil nyawamu. Suara melengking seorang wanita bisa terdengar dari angin jahat. Su Zimo tidak tergerak. Dia baru saja berjalan belasan meter di depan ketika hantu kabur muncul di belakangnya, mengenakan jubah berwarna darah dengan rambut hitam panjang menyentuh lantai. Sebuah wajah mengancam bisa terlihat samar-samar dari antara rambut hitam. Hantu jahat itu mengulurkan kedua tangannya, menerjang Su Zimo tanpa suara dengan kukunya yang hitam keunguan. Su Zimo sepertinya tidak menyadarinya. Saat tangan hantu jahat itu menyentuh tubuh Su Zimo, ekspresinya berubah dan dia menjerit. Garis keturunan Su Zimo melonjak dan bersinar dengan kilatan-kilat yang memukau. Kekuatan guntur adalah energi paling benar di dunia dan merupakan penangkal terbesar bagi entitas jahat. Hantu jahat tidak akan menyangka bahwa garis keturunan Su Zimo akan memiliki kekuatan guntur. Seketika, itu disambar petir dan menghilang menjadi abu, menghilang. Sejak awal, langkah Su Zimo tidak berhenti sama sekali. Awalnya, ada hantu jahat lain yang mengelilinginya. Ketika mereka menyaksikan itu, mereka semua berhamburan serempak. Bab 512, prajurit dunia lain menyeberang. Di malam hari, Su Zimo terus maju dan semakin dekat ke pusat reruntuhan kian besar. Meskipun dia menemukan beberapa batu roh dan senjata di sepanjang jalan, itu tidak berharga dan biasanya terlihat di pasar. Reruntuhan kian besar ada selama 10.000 tahun dan banyak orang telah berada di sini selama periode waktu itu. Area yang relatif aman di perimeter luar kemungkinan besar telah dijarah sejak lama. Jika seseorang menginginkan keuntungan, kemungkinan terbesarnya adalah berada di kedalaman reruntuhan tepat di tengah. Su Zimo menduga bahwa batas luar reruntuhan kian besar sebagian besar dipenuhi oleh hantu-hantu kecil yang tidak memiliki banyak kekuatan. Saat dia menjelajah lebih dalam, dia menemukan hantu jahat dan jahat. Jika dia terus maju lebih dalam ke tengah reruntuhan, ada kemungkinan besar dia akan menghadapi bahaya yang dapat mengancam inti emas. Saat dia melihat ke bawah ke jurang raksasa yang mengalir melalui reruntuhan dari udara, Su Zimo merasakan rasa gentar. Tak lama, dia secara bertahap berhenti dan menatap ke seberang, bergumam pelan dengan ekspresi kaget, apakah ini istana saat itu? Di depan, serangkaian dinding hitam pekat yang menjulang tinggi berdiri menembus awan dengan anggun. Meskipun terlihat jelas bahwa mereka sudah tua, itu juga menunjukkan dominasi istana ini di masa lalu. Bahkan melihat puing-puing saja sudah cukup untuk mengejutkan Su Zimo. Di dinding istana, setiap pembudidaya akan tampak seperti semut yang tidak penting. Jika Asura Yan Beichen tidak memberitahu Su Zimo tentang hal itu, dia tidak akan bisa membayangkan bahwa ibu kota sebesar ini dihancurkan oleh naga surgawi dalam semalam. Sayang sekali untuk kerajaan seperti itu. Su Zimo mengeluh dalam hati dan masuk perlahan. Saat dia memasuki sekitar istana, ekspresinya berubah dan dia mengerutkan kening. Dia merasakan hawa dingin menusuk tubuhnya. Mengingat kidarah Su Zimo yang sangat kuat yang bisa mengusir kejahatan, fakta bahwa dia bisa merasakan kedinginan berarti bahwa istana ini jauh dari sederhana. Sungguh energi yang jahat, Su Zimo berpikir sambil memeriksa sekelilingnya. Tinggal lama di istana ini akan mengakibatkan ki jahat memasuki tubuh seseorang. Seiring waktu, itu akan menghasilkan masalah besar dalam tubuh seseorang dan bahkan dapat mengurangi rentang hidup mereka.
Bahkan dengan kidarah Suzimo yang tangguh, dia tidak berani berlama-lama di tempat ini. Sepertinya tidak hanya banyak orang yang mati di istana ini, alam kultivasi mereka juga tidak rendah. Kalau tidak, ki jahat yang mengerikan seperti itu tidak akan terbentuk. Saat dia akan bergerak maju, telinganya tiba-tiba berkedut. Mata Suzimo berbinar dan dia menyeret langkahnya, diam-diam menghindar ke samping dan bersembunyi di balik gunung palsu tanpa menyentuh tanah dengan tumitnya. Tak lama, serangkaian langkah kaki tumpul terdengar, berbaris serempak. Menatap ke atas, Suzimo melihat ada satu skuadron lebih dari 1.000 tentara berjalan dari jalan kecil di dekatnya. Semua prajurit itu dipersenjatai dan mengenakan baju besi kuno yang dipenuhi karat. Masing-masing dari mereka mengenakan helm dan tanpa ekspresi, memancarkan aura dingin seolah-olah mereka datang langsung dari neraka. Tentara dunia lain menyeberang. Jantung Suzimo berdetak kencang. Penyeberangan tentara dunia lain terbentuk dari kemalangan abadi, pembalasan, keluhan dan kedengkian tentara yang tewas di medan perang atau pasukan yang menemui ajal sebelum waktunya. Ketika ki jahat terlalu kuat, itu bahkan akan terwujud menjadi gambar pasukan dunia lain di masa lalu. Pada kenyataannya, semua prajurit ini sudah mati. Namun, kesadaran mereka terhenti pada saat mereka mati saat mereka melanjutkan misi mereka dengan tertib. Misalnya, 1.000 tentara aneh di sini ditugaskan untuk berpatroli di istana sebelum kematian mereka. Bahkan 10.000 setelah kematian mereka, para prajurit dunia lain yang disulap mempertahankan sikap waspada mereka dan terus berpatroli di istana melawan musuh. Tiba-tiba, pasukan dunia lain yang awalnya melewati gunung palsu berhenti dan pemimpin mereka berbalik perlahan, menatap ke arah tempat persembunyian Suzimo. Pemimpin regu dunia lain tidak lemah dan aura yang dia keluarkan setidaknya mirip dengan inti emas tahap awal. Selanjutnya, dia memiliki indera yang sangat tajam. Suzimo baru saja mengenali tentara dunia lain yang menyeberang dan pori-porinya memancarkan ki garis keturunan yang samar. Seketika, pemimpin pasukan memperhatikan. Mengingat lingkungan yang sedingin es, sedikit panas dari ki darah dapat langsung dirasakan oleh para prajurit dunia lain yang kuat. Suzimo sangat cepat bereaksi serta mengunci pori-porinya, menghentikan jantungnya dan menyegel ki darahnya dalam sekejap mata. Pada saat yang sama, dia menutup matanya. Dengan begitu, dia tidak akan diperhatikan oleh pemimpin pasukan dunia lain tidak jauh dari kilatan di matanya. Para prajurit dunia lain itu sama sekali tidak hidup dan tidak memiliki panca indera, mereka hanya ada dengan mengandalkan keakraban mereka dengan tempat itu serta sisa kesadaran mereka. Mata pemimpin pasukan dunia lain bersinar dengan kilatan merah iblis dan berlama-lama di daerah Suzimo. Ketika dia tidak melihat sesuatu yang tidak biasa, dia berbalik dan memimpin pasukannya untuk terus berpatroli. Setelah tentara dunia lain pergi, Suzimo menghela nafas lega dan melesat keluar dari balik gunung palsu. Mengingat kekuatannya saat ini, dia tidak perlu takut pada prajurit dunia lain itu. Namun, jika dia terlibat dalam pertempuran dengan mereka, tentara dunia lain dari bagian lain istana pasti akan tertarik oleh keributan itu. Satu regu patroli belaka memiliki lebih dari 1.000 pasukan. Dalam hal ini, pasukan istana ini pasti akan berjumlah jutaan. Itu adalah jumlah yang sangat besar. Jika tentara dunia lain itu menyerang tanpa henti, Suzimo akan terlibat dalam pertempuran yang sulit. Jika ada keberadaan yang tak terbendung di dalam tentara dunia lain, dia pasti akan berada dalam bahaya. Namun, dengan inti batinnya yang kental, Suzimo memiliki kekuatan pendengaran universal dan akan menghindari tentara dunia lain yang berpatroli. Bagi siapapun, istana ini adalah tempat berbahaya dengan bahaya mengintai di mana-mana. Namun, itu tidak seberapa bagi Suzimo. Perlahan-lahan, dia memasuki kedalaman istana. Dengan begitu banyak tentara dunia lain berkumpul di istana ini mencegah inti emas biasa memasuki kedalaman, ada kemungkinan besar harta karun besar bisa disembunyikan di dalamnya. Saat dia terus maju, Suzimo secara bertahap menyadari ada yang tidak beres. Sesuatu sepertinya telah terjadi di dalam istana. Ada pasukan dunia lain yang berkumpul menuju utara tanpa henti. Gedebuk, gedebuk, gedebuk. Suara derap seperti guntur saat tanah bergetar. Dalam pandangan Suzimo, bahkan ada ribuan pengendara berkuda menuju utara dengan niat membunuh yang ganas dan aura gelap. Ada penyusup lain yang memperingatkan tentara dunia lain. Suzimo menyimpulkan hampir seketika. Suara pembunuhan, teriakan dan derap kuda bercampur di sisi itu. Gema pembunuh mengguncang langit. Kecuali mereka memiliki sarana yang luar biasa, mereka harus berdoa untuk bertahan hidup dari pengepungan begitu banyak tentara dunia lain. Suzimo tidak punya tenaga untuk menyelamatkan siapapun yang tidak dikenalnya. Saat dia hendak mengubah arah dan menuju ke arah lain, dia berseru pelan dengan ekspresi terkejut.
Tidak baik. Telinganya berkedut sebentar dan dia terkejut, bergegas menuju utara tanpa ragu-ragu. Bab 513, Terjebak di Istana. Di malam hari, di dalam istana kian besar, suara pembunuhan mengguncang langit. Aura dunia lain di sekitarnya sangat besar dan deras, hampir menyelimuti seluruh langit. Xuan Yi, ayo pergi. Kita tidak bisa bertahan lagi. Orang yang berbicara adalah seorang wanita parubaya cantik bermandikan keringat manis. Tanda jimat bersinar di tangannya saat dia melemparkannya, berhamburan seperti kupu-kupu, seolah dia memiliki persediaan yang tak ada habisnya. Wanita parubaya yang cantik itu adalah master puncak dari Ethereal Peaks Talisman Peak, Perfected Golden Core, Liu Hui. Selain Liu Hui, dua inti emas lainnya melepaskan seni roh dan pedang terbang, bertarung melawan tentara dunia lain di sekitarnya. Keduanya memiliki beberapa luka masing-masing dan tampak pucat, tampaknya tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Salah satunya adalah Master Arai Peak, Xuan Yi. Orang lain mengenakan satu set jubah putih yang berlumuran darah. Memegang pedang hijau sepanjang 3 kaki, dia mengungkapkan ki pedang dingin bermata dan merupakan seorang pembudidaya pedang. Mereka bertiga mengambil tempat masing-masing dalam formasi segitiga dan kaki mereka bergerak terus-menerus, saling memandang. Namun, ada terlalu banyak tentara dunia lain yang menyerbu dari segala arah, seolah-olah mereka tidak ada habisnya. Gelombang demi gelombang, mereka menerjang ke depan dan menyerang Xuan Yi dan dua lainnya berulang kali. Mereka bertiga berada di ambang kematian. Sambil menggertakkan giginya dengan ekspresi marah, Xuan Yi hanya bisa berkomentar dengan muram, mundur. Mungkin tidak akan mudah bagi kita untuk mundur sekarang. Kultivator pedang berjubah putih berkata dengan lembut dengan ekspresi yang mengerikan. Mereka bertiga menyebabkan keributan dan tentara dunia lain bergegas dari bagian lain istana terus-menerus. Prajurit dunia lain yang datang kemudian sangat kuat. Awalnya, para prajurit dunia lain yang berpatroli hanya berada pada tingkat kekuatan inti emas tahap awal dan menengah. Tapi sekarang, ada tentara dunia lain Golden Core tahap akhir yang bergabung. Situasinya berubah menjadi lebih mematikan. Mereka bertiga mundur tanpa henti tetapi terjebak oleh tentara dunia lain yang tak ada habisnya. Seolah-olah mereka terjebak di rawa dan mengalami kesulitan bergerak, kecepatan mereka menjadi lebih lambat dan lebih lambat. Semakin lama hal-hal berlarut-larut, semakin buruk situasinya bagi mereka. Ketiganya mengalami luka-luka. Meskipun mereka mengkonsumsi ramuan berulang kali, mengingat fakta bahwa mereka berada di lingkungan yang penuh dengan ki jahat, luka mereka tidak dapat sembuh dan berdarah terus-menerus. Selanjutnya, ki jahat memasuki tubuh mereka melalui luka-luka mereka dan seiring waktu, kerusakan pada meridian, dantian, dan garis keturunan mereka akan meningkat dan menjadi semakin buruk. Pada akhirnya, bahkan jika mereka bertiga tidak dibunuh oleh tentara dunia lain yang menyerang, meridian dan inti mereka akan dibekukan oleh ki jahat dan mati dengan tahu mereka dibubarkan. Apalagi di antara mereka bertiga, Liu Hui sudah dalam kondisi yang mengerikan. Bibirnya keunguan dan langkah kakinya lamban. Energi rohnya benar-benar dikeluarkan dan inti emasnya diselimuti oleh ki jahat, akan jatuh setiap saat dengan kesulitan beredar. Meskipun formasi segitiga mereka hebat, itu tidak akan bisa berfungsi jika salah satu dari mereka jatuh. Pada saat itu, situasinya akan lebih buruk bagi mereka bertiga. Puff! Kilatan darah muncul. Liu Hui menggerutu dan luka memar muncul di perutnya saat darah mengalir tanpa henti. Ekspresi Xuan Yi berubah drastis dan dia maju selangkah, mendukung Liu Hui yang akan jatuh. Melambaikan jubahnya, dia mengeluarkan sejumlah besar energi roh yang memukul mundur tentara dunia lain yang masuk, mendorong mereka kembali seperti kartu domino. Ziyue, keluar dari pengepungan dengan sekuat tenaga. Aku akan menutupi bagian belakang. Ketika dia melihat luka pada Liu Hui, Xuan Yi mengerutkan kening dan sedikit kegilaan bisa terlihat di matanya. Menamparkan tas penyimpanannya, Xuan Yi mengeluarkan beberapa ramuan dan melahapnya dalam satu suap. Pada saat yang sama, dia memanggil 12 pedang terbang kelas tertinggi. Dentang, dentang, pedang bergetar dan berdengung tanpa henti. Formasi pedang heksagonal, inti emas Xuan Yi mencapai batasnya dan sudah berdenyut kesakitan. Mengontrol 12 pedang terbang, dia menyulap dua formasi pedang heksagonal dan memblokir tentara dunia lain yang datang dari belakangnya. Dua formasi pedang heksagonal muncul di udara dan bersinar terang dengan cahaya yang menyilaukan. Bang, 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 lebih dari 10 tentara dunia lain menerjang. Ketika mereka menyerang formasi pedang heksagonal, mereka berubah menjadi abu dan menghilang di udara. Xuan Yi tidak memiliki fenomena inti emas. Namun, dia adalah master formasi pedang. Dengan formasi pedang heksagonalnya, dia cukup kuat untuk melawan beberapa fenomena inti emas. Di depan,
Pembudidaya pedang berjubah putih mengambil napas dalam-dalam dan menelan beberapa eliksir generasi roh. Mengeluarkan raungan panjang, pedang di tangannya bergetar saat dia berteriak, fenomena inti emas, hujan pedang etiril. Peter Pater, Peter Pater, rintik hujan turun tanpa henti. Hujan turun di belakang pembudidaya pedang berjubah putih dan itu mengalir lebih deras dan lebih padat, bersinar dengan kilau ketajaman yang tak ada habisnya. Puff, puff, puff. Banyak prajurit dunia lain di depan jatuh ke tanah satu demi satu setelah ditusuk oleh hujan pedang, berubah menjadi ki jahat sebelum menghilang. Paling tidak, beberapa ratus tentara dunia lain menghilang dengan dirilisnya fenomena inti emas. Di depan, ruang kosong yang luas mulai terlihat. Ayo pergi. Kultivator berjubah putih berteriak dan menyerang terlebih dahulu dengan pedangnya, membuka jalan ke depan. Xuan Yi menggendong Liu Hui dengan tangannya dan mengikuti dari belakang. Mereka tidak jauh ketika suara derap terdengar di belakang, bergemuruh seperti guntur. Bahkan tanah mulai bergetar tak terkendali, seolah-olah ribuan pasukan menyerbu. Hati-hati, ekspresi pembudidaya berjubah putih berubah. Para prajurit dunia lain di depan tampaknya telah menerima semacam perintah saat mereka berpencar bersamaan. Sejumlah besar pasukan yang memegang tombak dan menunggangi kuda dunia lain membentuk formasi berbentuk penusuk, menyerang secara mematikan untuk berbenturan dengan fenomena inti emas pembudidaya berjubah putih. Ledakan, terdengar suara yang memekakkan telinga. Beberapa pengendara di depan jatuh dari tunggangannya. Namun, fenomena hujan pedang etiril juga menunjukkan tanda-tanda jatuh. Bentrokan lain akan cukup untuk menghilangkan fenomena Golden Core pembudidaya pedang berjubah putih. Xuan Yi, Ziyue, pergi saja. Jangan pedulikan aku. Ekspresi Liu Hui suram dan meridian, garis keturunan, dan tubuhnya membeku setelah disegel oleh ki jahat. Dia sangat lemah dan tidak lagi memiliki kekuatan untuk bertarung. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Xuan Yi telah berkultivasi selama lebih dari 300 tahun dan memiliki kepribadian yang hangat, jarang menjadi emosional. Tapi sekarang, dia gelisah dan matanya memerah saat dia berteriak. Aku hanya akan menjadi beban bagi kalian jika kalian membawaku. Pada saat itu, tidak ada dari kita yang akan selamat. Berbaring dalam pelukan Xuan Yi, tatapan lembut melintas di mata Liu Hui saat dia berbisik, Xuan Yi, aku tahu bagaimana perasaanmu tentangku. Saya khawatir, kita tidak akan memiliki afinitas itu dalam hidup ini. Petik 2. Ketika dia mendengar itu, Xuan Yi menjadi tenang. Liu Hui, karena kamu tahu bagaimana perasaanku, kamu harus tahu bahwa aku pasti tidak akan meninggalkanmu. Tatapan Xuan Yi tegas saat dia memegang tangan dingin Liu Hui, tidak mau melepaskannya saat dia tertawa. Saya telah menjadi pengecut terhadap hubungan sepanjang hidup saya. Hari ini, aku akhirnya berani. Berbalik, Xuan Yi mengangguk ke pembudidaya pedang berjubah putih dan berkata dengan tenang, Ziyue, pergi dulu. Aku akan menemaninya. Dengan menemaninya, itu berarti dia akan mati bersamanya. Rekan Taois, kalian. Kultivator berjubah putih tampak cemas dan tidak melanjutkan berbicara. Xuan Yi tersenyum lembut. Jalur kultivasi tidak terbatas tanpa akhir yang terlihat. Bahkan jika kita benar-benar mencapai umur panjang dan akhirnya mati tua dalam kesepian, apa gunanya itu? Ini baik-baik saja. Liu Hui dan saya akan mengambil kesempatan ini untuk turun dan menemani teman lama kami, Wen Xuan, jangan sampai dia bosan di bawah. Haha. Xuan Yi tertawa sekali lagi saat dia memeluk wanita itu dengan erat. Pada saat itu, sepertinya mereka berdua adalah satu-satunya yang tersisa di dunia. Tidak semua orang bisa menerima kematian dengan pikiran terbuka seperti itu. Ledakan. Pada saat itu, ledakan lain terdengar. Fenomena inti emas pembudidaya pedang berjubah putih dihancurkan oleh tentara dunia lain. Tanpa perlindungan apapun, mereka bertiga benar-benar terekspos terhadap pasukan dunia lain yang padat. Bab 514, Melanggar Bebas. Guntur instan. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar. Itu tidak terlalu jelas mengingat keributan di medan perang. Namun, tepat setelah itu, gelombang medan perang bergeser. Jepret, petir yang sangat menyilaukan merobek awan gelap dan turun di antara pasukan dunia lain. Ular listrik merayap dengan cara yang menyilaukan, mengubah seluruh tempat menjadi lautan petir. Meretih, ada suara yang memekakkan telinga dan nyaring. Setidaknya 1000 tentara dunia lain dilahap oleh lautan petir dan berubah menjadi debu. Banyaknya pasukan dunia lain yang kuat di bagian istana ini bukanlah satu-satunya alasan mengapa hal itu sangat berbahaya. Lebih dari itu karena pasukan diciptakan dari ki jahat. Bahkan jika para pembudidaya dipukuli, mereka hanya akan berubah menjadi ki jahat lagi.
Yang dibutuhkan hanyalah periode waktu bagi pasukan dunia lain yang kalah untuk muncul kembali. Jumlah mereka tidak akan berkurang dan bahkan bisa dikatakan tidak ada habisnya. Namun, Ki Jahat takut akan Guntur. Guntur sebelumnya menghantam ribuan tentara dunia lain menjadi debu dan Ki Jahat mereka juga dibersihkan, mereka tidak bisa respawn lagi. Seorang ahli datang untuk kita. Mata pembudidaya pedang berjubah putih menyala saat dia berbalik dan mendesak, Xuan Yi, seorang ahli ada di sini. Bawa Liu Hui bersamamu dan kami akan mencoba lagi untuk keluar dari sini. Suara itu dari sebelumnya. Xuan Yi mengerutkan alisnya dengan ekspresi bingung. Sepertinya anak itu, Zimo. Liu Hui berkomentar lemah. Sebelum kalimatnya selesai, suara pakaian berkibar tiba. Itu datang dengan kecepatan yang sangat cepat dan tiba di depan mereka hampir seketika. Sosok hijau berdiri di udara dengan rambut hitam bergoyang. Matanya dalam dan berkilau seperti bintang saat dia mengeluarkan aura yang menakutkan. Zimo, ini benar-benar kamu. Xuan Yi berseru. Orang yang datang adalah Su Zimo yang juga menerobos masuk ke dalam istana. Astaga, astaga, astaga. Tidak jauh, barisan pemanah berlutut di tanah dan menembakkan panah panjang yang dilapisi dengan Ki Jahat. Kesibukan mereka tiba seketika, seperti segerombolan belalang. Hati-hati, Xuan Yi berseru. Dia jelas tentang kekuatan para prajurit dunia lain itu. Di istana ini, tentara dunia lain yang muncul hampir mewakili pasukan besar dan tak terbendung yang menjaga istana di ibu kota Qian Agung di masa lalu. Ada banyak jenis tentara yang berbeda dan mereka sangat kuat. Selain pasukan patroli, ada pemanah serta pengendara berkuda ringan dan berat. Selanjutnya, semuanya adalah inti emas. Jika pasukan Golden Chorus bisa mencapai jutaan, itu berarti Golden Chorus ada di mana-mana dan Naschen Souls juga banyak. Kekuatan kekaisaran kian besar bisa dilihat dari fakta itu saja. Panah jahat yang ditembakkan sangat cepat tetapi Su Zimo lebih cepat. Dia tidak repot-repot berurusan dengan panah jahat sama sekali saat dia turun dengan cepat. Semua panah jahat meleset. Itu adalah naksir yang memekakkan telinga. Su Zimo seperti binatang buas seukuran manusia, menyebabkan tanah bergetar saat dia turun di depan Xuan Yi dan dua lainnya. Ikuti aku. Situasinya mengerikan dan tentara dunia lain menyerang sekali lagi. Mengeluarkan Blood Quencher dari tas penyimpanannya, Su Zimo tidak membuang waktu dengan kata-kata yang tidak perlu saat dia memimpin dan membuka jalan. Zim, awas. Prajurit dunia lain itu tidak mudah dihadapi. Petik 2. Xuan Yi mengingatkan dengan tergesa-gesa. Secara alami, dia tahu bahwa Su Zimo sudah membentuk inti. Namun, kekuatan para prajurit dunia lain itu semakin kuat dan bahkan bisa menghancurkan fenomena inti emas dari pembudidaya pedang berjubah putih. Bahkan di ranah inti emas tahap akhir, mereka bertiga berakhir dalam situasi yang tidak berdaya. Su Zimo baru saja berkultivasi ke ranah inti emas tahap awal. Terlepas dari potensi luar biasa dan kartu trufnya yang kuat, jika dia dikelilingi oleh tentara dunia lain, dia mungkin harus mati dalam penyesalan di sini juga. Dentang. Blood Quencher bergetar dan mengeluarkan seberkas darah. Mengedarkan garis keturunannya, Su Zimo menebas dan sinar darah melebar dengan kilat yang berderak di atasnya dengan cara yang menakutkan. Bang! 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 Penunggang lapis baja ringan yang menyerbu dari depan disapu oleh Su Zimo secara dominan dan menghilang seketika. Mereka benar-benar tidak berdaya. Prajurit dunia lain yang dapat menghancurkan fenomena inti emas pembudidaya berjubah putih tidak dapat menahan ketajaman pedang Su Zimo. Sungguh ki darah yang kuat. Menakjubkan. Kultivator pedang berjubah putih diam-diam kagum. Tolong ikuti dengan cermat di belakangku. Su Zimo terus maju dengan Blood Quencher dan kecepatannya tidak terpengaruh sama sekali. Dia menunjukkan teknik pedang yang sangat menakutkan dengan tangannya. Hantu muncul di mana-mana saat ki darah menyebar. Niat membunuh dari teknik pedang sangat besar dan setiap serangan berakibat fatal, bertujuan untuk kehidupan seseorang. Ditambah dengan Blood Quencher, dimanapun sinar darah disentuh, orang dan gunung akan jatuh, tidak ada yang bisa menghentikan Su Zimo untuk sesaat. Teknik pedang itu tidak lain adalah Asura Sabre, yang diberikan kepadanya oleh Asura, Yan Beichen. Meskipun Su Zimo mempraktikkannya secara pribadi setelah pertempuran di puncak Ethereal, itu melawan udara tipis dan dia tidak bisa merasakan kegembiraan pembantaian dan pertempuran besar-besaran. Pada saat yang sama, dia tidak bisa benar-benar memahami maksud dari Asura Sabre. Tapi sekarang, dengan bantuan tentara dunia lain di sekitarnya, Su Zimo berlatih tekniknya sambil melepaskan diri dari pengepungan. Hantu melolong, aliran darah, neraka, tulang putih, hantu, mayat. Setiap serangan tunggal terasa semakin akrab. Su Zimo dengan hati-hati mengalami maksud serangannya dan merasakan perubahan teknik pedang.
Rekan Taois, arahnya tidak benar. Beberapa saat kemudian, pembudidaya pedang berjubah putih mengerutkan kening dan berkata dalam-dalam, kita sekarang menuju ke kedalaman istana. Kita semakin jauh dari batas luar. Suzimo menjawab, keributan yang disebabkan di sini terlalu besar dan setidaknya ada jutaan tentara menunggu di luar. Tidak terlalu realistis jika kita ingin membunuh jalan keluar kita. Kenyataannya, mengingat kekuatannya, itu tidak dianggap sulit jika dia ingin membunuh jalan keluarnya. Jika Suzimo bisa membunuh jalannya, dia secara alami bisa melakukan hal yang sama secara terbalik. Tapi sekarang dia bersama kelompok tiga dan Liu Hui terluka parah, itu membuat segalanya menjadi sulit. Dengan ekspresi tenang, Su Zimo menganalisis, jika para prajurit dunia lain itu mempertahankan ingatan mereka dari 10.000 tahun yang lalu, pasti ada tempat di dalam istana yang tidak boleh mereka masuki dengan santai. Begitu kita masuk, kita akan menemukan tempat-tempat itu dan itu akan memastikan keselamatan kita untuk sementara. Xuan Yi mengangguk dan memeluk Liu Hui sambil memanggil formasi pedang, bertahan melawan tentara dunia lain yang datang. Ayo dengarkan Zimo. Gedebuk, gedebuk, gedebuk. Tak lama, suara derap kuda yang memekakkan telinga terdengar dengan cara yang gemetar. Seketika, puing-puing dan batu di reruntuhan mulai memantul. Suara itu datang dari depan dan belakang. Xuan Yi dan yang lainnya menyipitkan pandangan mereka dan melihat. Para prajurit dunia lain yang mengejar mereka dari belakang bubar dan awan gelap diselimuti dengan aura jahat yang menakutkan. Itu membosankan, berat dan mencekik. Awan gelap itu berangsur-angsur mengembun menjadi serangkaian pengendara yang dipasang. Memegang tombak panjang, penunggangnya memiliki tombak pendek yang tergantung di punggung mereka dan mereka mengenakan baju besi kuno yang ketat di sekujur tubuhnya. Satu-satunya hal yang terekspos adalah sepasang mata merah yang mengerikan. Pengendara berkuda lapis baja berat. Ekspresi pembudidaya pedang berjubah putih berubah mengerikan. Sebelumnya, penunggang kuda lapis baja ringan yang diringkas oleh Ki Jahat sudah bisa menghancurkan fenomena inti emasnya dengan mudah. Jika penunggang kuda lapis baja berat ini menyerbu, kuku besi mereka akan mampu menenggelamkan mereka dalam sekejap, membunuh mereka tanpa mayat yang tersisa. Itu sama di depan mereka. Jutaan penunggang kuda lapis baja berat bergegas dengan momentum deras. Jangan takut, aku akan menyelesaikannya. Suara Suzimo terdengar sekali lagi, tenang dan tenang tanpa emosi. Untuk beberapa alasan, ketika dia mendengar suara itu, hati yang gelisah dari pembudidaya pedang berjubah putih menjadi tenang seketika.